Dalam sepak bola kan, semua rekor hebat itu pasti ada akhirnya. Nah, kali ini kita bakal bahas akhir yang dramatis dari sebuah laju yang luar biasa di kancah sepak bola Indonesia. Di layar kalian ada satu angka, 13. Buat Persebaya Surabaya, ini bukan cuma sekedar angka. Angka ini adalah simbol dari sesuatu yang, ya, luar biasa. Betul banget, selama 13 pertandingan loh. Green Force itu seolah-olah jadi kekuatan yang nggak bisa dihentikan. Mereka terus membangun momentum, naik di klasemen, dan kelihatannya tuh tak terkalahkan deh. Tapi seperti yang kita tahu ya, namanya juga olahraga, apapun bisa terjadi. Dan hari Sabtu kemarin, hal itu beneran terjadi. Jadi, gimana ceritanya tim yang lagi on fire banget bisa sampai tersandung? Oke, ayo kita bedah pertandingannya. Laga yang mengakhiri rekor keren mereka itu. Dan yang bikin kekalahan ini nyesek banget, itu lokasinya. Ini bukan sekedar kalah biasa loh, ini kejadiannya di kandang sendiri di benteng mereka, Stadion Gelora Bung Tomo, di depan ribuan bonek dan bonita yang setia. Stadion yang biasanya jadi sumber kekuatan mereka, kali ini justru jadi saksi bisu kejatuhan sang raksasa. Coba kita lihat gimana jalannya pertandingan. Bayangkara FC nyerang duluan, cetak gol di menit ke-26 lewat Bernard Doumbia. Pukulan kedua datang pas banget sebelum jeda babak pertama, saat Musa Sidibe menggandakan keunggulan. Meskipun Persebaya coba melawan dengan gol dari Mihailo Perovic di menit ke-64, ya kerusakannya udah terjadi. 2 gol di babak pertama itu terbukti jadi pukulan telak yang nggak bisa dikejar lagi sama Green Force. Tentu saja kan setelah pertandingan kayak gini, semua mata langsung tertuju ke pelatih. Apa sih yang salah? Coba deh kita dengarkan analisis dari Bernardo Tavares. Jadi, apa intinya menurut Tavares? Sederhana banget, efisiensi. Bayangkara FC cuma dapat 2 tembakan ke gawang dan dua-duanya jadi gol. Gila kan? Di sisi lain, Persebaya menciptakan banyak banget peluang, tapi cuma bisa masukin 1. Nah, inilah sisi brutal dari sepak bola. Bukan soal berapa banyak peluang yang kamu ciptakan, tapi berapa banyak yang berhasil kamu manfaatkan. Selain soal efisiensi, Tavares juga menyoroti taktik lawan. Dia merasa Bayangkara FC sengaja memperlambat tempo dan mengganggu ritme permainan. Kalian bisa rasakan kan frustrasinya di sini? Rasanya tuh kayak timnya nggak dikasih kesempatan buat nemuin alur permainan mereka karena gangguan yang terus-menerus. Tapi ini, di tengah kekecewaan, Tavares nggak melupakan para pemainnya. Dia secara khusus ngasih apresiasi ke para pemain muda yang masuk di bawah tekanan besar. Ini menunjukkan seorang pemimpin yang bahkan dalam kekalahan mengakui semangat juang dan usaha timnya. Dari taktik di pinggir lapangan, kita beralih ke dampak emosional di atas lapangan. Gimana sih rasanya jadi pemain yang rekornya baru aja patah di depan pendukung sendiri? Kiper Persebaya, Andika Ramadhani, menyuarakan kekecewaan tim. Kalian bisa merasakan betapa beratnya hasil ini dalam kata-katanya. Ini bukan sekedar pernyataan biasa ya, melainkan permintaan maaf yang tulus banget kepada rekan setim dan para supporter. Ini pengingat yang kuat akan sisi manusiawi dari sebuah permainan. Namun, di tengah kekecewaan, musim harus terus berjalan. Satu kekalahan, betapapun menyakitkannya, tidak menentukan segalanya. Jadi, mari kita lihat di mana posisi Persebaya sekarang dan apa yang menanti mereka di depan. Jadi, inilah kenyataannya. Meskipun rekor mereka terhenti, Persebaya tetap berada di posisi kelima klasemen dengan 35 poin. Mereka masih berada di papan atas dan dalam persaingan. Kekalahan ini adalah sebuah kemunduran, tapi jelas bukan sebuah bencana total. Jadi ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting. Karakter sejati sebuah tim itu diujinya bukan saat mereka menang, tapi justru saat mereka menghadapi kesulitan. Rekor 13 pertandingan tak terkalahkan itu luar biasa, tapi sekarang sudah menjadi sejarah. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana Green Force akan bangkit dari kekalahan ini?